Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak kelas 3 SD Mutual 1 ataupun 2, kita ketemu lagi di pelajaran tahsin dan tahfiz. Hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Mutaffifin, surat hafalan kelas kalian. Kita pelajari gimana bunyinya yang betul, gimana cara bacanya, dan kita juga akan belajar tentang bunyi ayatnya, tentang arti ayatnya, jumlah, kita akan menghitung berapa jumlah huruf hijaiyahnya. Paham ya? Nah, sebelum ke situ semua, kita akan mempelajari keseluruhan dulu dari surat Al-Mutaffifin. Kalau yang SD 1 itu udah selesai, gak apa-apa diulang. Kalau yang belum selesai tulisannya, ditulis di buku tulis yang kemarin sudah ditulis di kelas. Kalau untuk yang Sanden SD 2, kita akan mulai dulu ya. Kita akan mulai Al-Mutaffifin secara keseluruhan. Oke, kita mulai ya. Al-Mutaffifin. Nah, ini kita akan bahas asbabun nuzulnya, sebab turunnya, arti, jumlah ayat, awal dan akhir surat, dan tempat diturunkannya. Langsung aja. Nah, kita akan ditemani oleh Lala. Selamat belajar guys, katanya ya. Kita ini lanjut. Yang pertama, asbabun nuzul. Jadi sebab turunnya. Nah, untuk yang di SD 1 jangan mentang-mentang di kelas sudah terus ini nggak diperhatiin. Diperhatiin buat nanti belajar di rumah. Ya, nah kan sebentar lagi ujian. Maka dibaca lagi, disiapkan lagi biar hafal. Nah, anak-anakku semuanya, perhatikan, asbabun nuzul itu adalah sebab turun. Jadi semua surat yang ada di Al-Quran itu ada sebabnya kenapa dia bisa turun. Tentunya turunnya lewat dari Allah ke malaikat Jibril langsung ke Nabi Muhammad SAW terus ke kita. Nah, maka itu ada sebab turunnya. Kenapa Al-Mutaffifin ini bisa turun kepada Nabi Muhammad? Karena ada sebabnya. Apa sebabnya? Nih, Nabi Muhammad ini ilustrasikan dengan gambar. Ada Nabi Muhammad, terus ini ada kota Madinah, ada orang-orang Madinah, dan ini. Nah, kalau yang sering ke pasar bantu ibunya ini pasti tahu ini apa nih? Timbangan. Jadi arti dari asbabun nuzul, arti dari gambar di sini adalah ketika Nabi Muhammad SAW pergi dan tiba di Madinah. Ternyata orang-orang Madinah itu adalah orang-orang yang buruk dalam menimbang. Buruk itu bukan mereka nggak jago, jago. Saking jagonya mereka curang. Ya, curang. Mereka nggak adil. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Mutaffifin kepada Nabi Muhammad. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang di ayat kedua. Alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun. Nah, sesudah itu mereka pun menjadi orang yang baik, adil, jujur dalam menimbang ya. Itu tadi. Nah, ini asbabun nuzulnya. Kalau gampangnya gini aja. Ada Nabi Muhammad datang ke Madinah, bertemu orang-orang Madinah yang buruk dalam menimbang. Setelah Nabi Muhammad datang dan dikasih tahu bahwasanya ada ayat turun ini, disampaikan kepada orang-orang Madinah. Nah, setelah disampaikan, akhirnya alhamdulillah orang-orang Madinah menjadi orang-orang yang adil dan jujur dalam menimbang. Jadi Al-Mutaffifin ini sebabnya adalah karena ada orang-orang di Madinah yang curang dalam menimbang. Paham ya? Oke, lanjut. Ini asbabun nuzulnya. Sekarang kita masuk ke arti Al-Mutaffifin itu sendiri. Ilustrasi gambar lagi. Nah, ini ada dua anak botak ya, gak ada rambutnya. Ada salah satu yang pakai pulpen biru itu menyontek. Kalau menyontek itu artinya apa? Curang. Berarti arti Al-Mutaffifin itu adalah kecurangan. Nah, mantap ya? Paham ya? Gampang. Al-Mutaffifin itu artinya kecurangan. Lanjut. Yang selanjutnya, dan Al-Mutaffifin itu anak-anakku termasuk surat ke-83 dalam Al-Quran. Jadi posisinya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Al-Fatihah itu surat ke-1, An-Nas itu surat ke-114. Nah, maka surat Al-Mutaffifin ini berada di posisi 83. 83 ya, di dalam Al-Quran. Lanjut. Dan berjumlah ayatnya, kalau yang sudah hafal pasti tahu. 36 ayat.
Ya, Al-Mutaffifin itu jumlah ayatnya 36 ayat, ingat-ingat. Terus, nah, diturunkan di mana Al-Mutaffifin ini? Diturunkan di kota Mekah. Semua yang turun di Mekah, surat apapun, gak cuma Al-Mutaffifin, itu dinamakan Makiyah. Ya, termasuk dalam surat, golongan surat Makiyah. Lanjut. Terakhir, awal dan akhir surat. Anak-anakku, di setiap surat itu ada awalnya. Kalau nggak ada awalnya nggak akan mulai kita ngajinya. Dan ada akhirnya. Kalau nggak ada akhirnya ya kita nggak selesai ngajinya. Ngaji terus nggak sodakallah. Nah maka para yang dikasih tahu di Al-Mutaffifin itu ada awal dan ada akhirnya. Jadi kita nggak cuma hafal dari awal sampai akhir semua. Oh sekali-kali nanti ditanya awalnya apa, akhirnya apa kita tahu. Awal dari Al-Mutaffifin itu pasti sudah tahu semua. Wailul lil mutaffifin. Gampang ya. Wailul lil mutaffifin. Dan akhirnya adalah hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Nih, kalau di bahasa Arab itu di Latin ini tulisan Latinnya ya. Nanti sengaja karena biar agak gampang nulisnya kalian ya. Fin, ada yang double ini berarti dia panjang. Wailul lil mutaf, ini nggak ada yang panjang karena nggak ada yang double di sini. Fifin panjang. Terus hal thuwibal kuffaru, fa-nya nih ada dua double a-nya. Berarti dia panjang. Faruma, ma juga, ka juga, nu juga yaf'alun lun. Paham ya? Oke anak-anakku, itu yang bisa Parni sampaikan. Kita belajar tentang Al-Mutaffifin secara keseluruhan. Nanti kita akan belajar lagi ayat 1, ayat 2, ayat 3, 4, ayat 5. Ya, difahami baik-baik, ditonton baik-baik videonya, dan jangan lupa untuk selalu ngaji diselesaikan surat Al-Mutaffifinnya, jangan males ya. Target hafalan kelas 3 diselesaikan. Semoga Allah berikan kalian kemudahan dalam menghafal Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan bacaan Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.